Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada Zoom meeting pada siang hari ini. Eh, pada siang hari ini, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Farhana Istiamalia, ada Ahmad Hujaini, Yasmin Nuraini, dan Raisya Rizika akan membahas tentang homogenitas data. Mungkin boleh di next. Eh, yang dibahas itu ada dua. Yang pertama konsep data homogen, dan yang kedua pengujian homogenitas data dengan uji C kuadrat dan uji F. Boleh di next. Baik, yang pertama pengertian uji homogenitas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Uji homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Semua karakteristik populasi dapat bervariasi antara satu populasi dengan yang lain. Dua di antaranya adalah mean dan varian. Selain itu, masih ada bentuk distribusi, median, modus, range, dan lain. Boleh di next. Selanjutnya, tujuan uji homogenitas yang akan disampaikan oleh Raisya Rizika kepada dipersilakan. Baik, terima kasih Hana atas kesempatannya. Tujuan uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian skor yang diukur pada kedua sampel memiliki varian yang sama atau tidak. Populasi-populasi dengan varian yang sama besar dinamakan populasi dengan varian yang homogen. Sedangkan populasi-populasi dengan varian yang tidak sama besar dinamakan populasi dengan varian yang heterogen. Faktor-faktor yang menyebabkan sampel atau populasi tidak homogen adalah proses sampling yang salah, penyebaran yang kurang baik, bahan yang sulit untuk homogen, atau alat untuk uji homogenitas rusak. Apabila sampel uji tidak homogen, maka sampel tidak bisa digunakan dan perlu dievaluasi kembali mulai dari proses sampling sampai penyebaran, bahkan bila memungkinkan harus diulangi sehingga mendapatkan sampel uji yang homogen. Ya, selanjutnya ada uji F yang akan dijelaskan oleh Hujaini. Pada Hujaini dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Uh, Pengertian dari UJF itu sendiri yaitu pengujian homogenitas dengan UJF dapat dilakukan apabila data yang diuji hanya ada dua kelompok data atau sampel. UJF dilakukan dengan cara membandingkan data terbesar dibagi varians data terkecil. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus uh, yang pertama untuk mencari varians X yaitu yang pertama rumusnya Sx kuadrat sama dengan akar N dikali sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat per N dalam kurung N min 1 tutup kurung. Dan untuk mencari varians dari variabelnya itu dengan rumus SY kuadrat sama dengan akar N kali sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y tutup kurung kuadrat per N dalam kurung N min 1 tutup kurung. Lalu setelah itu mencari F hitung dengan dari varians X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil. Dengan catatan pembilanya yaitu S besar. Artinya varians dari kelompok dengan varians terbesar atau lebih banyak. Dan penyebut yaitu dari S kecil artinya varians dari kelompok dengan varians terkecil atau lebih sedikit. Dan jika varians itu sama pada kedua kelompok, maka bebas untuk menentukan pembilang dan penyebut. Lalu setelah itu uh, membandingkan F hitung dengan F tabel pada distribusi F dengan catatan untuk varian dari kelompok dengan varian terbesar adalah DK pembilang N-1. Dan untuk varian dari kelompok dengan varian terkecil adalah DK
atau derajat kebebasan penyebut N-1. Dan jika F hitung kurang dari F tabel, berarti data itu homogen. Sedangkan jika F hitung lebih dari F tabel, berarti data itu tidak homogen. Nah, di sini ada contohnya, yaitu data tentang hubungan antara penguasaan kosakata dan kemampuan membaca. Dan penguasaan kosakata itu dilabeli dengan X dan kemampuan membaca dilabeli dengan Y. Di sini sudah terdapat tabel hasil pengolahan kuesioner. Lalu kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus yang ada. Dengan X-nya itu SX kuadrat sama dengan akar 10 dikali 59077 min 743 kuadrat per 10 di dalam kurung 10 min 1 tutup kurung sama dengan akar 430,23 sama dengan akar dari 430,23 adalah 20,74. Sedangkan varians dari SY kuadrat adalah akar 10 min 10 dikali 47826 min 688 kuadrat per 10 dalam kurung 10 min 1 tutup kurung dengan hasil yaitu akar 54,62. Nah, akar dari 54,62 adalah 7,39. Setelah itu kemudian dicari F hitungnya, yaitu dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil. Jadi tadi kan S besarnya itu kan didapat dari yang terbesar ya, maka S besar itu ditaruh yang paling besar, yaitu 20,74 per 7,9. Jadi didapatkan hasil 2,81. Nah, dari penghitungan di atas diperoleh F hitung 2,81 dan dari grafik daftar distribusi F dengan DK pembilang 10 min 1 sama dengan 9 dan DK penyebut 10 min 1 sama dengan 9 dan A sama dengan 0,05 dan F tabel sama dengan 3,18. Tampak bahwa F hitung kurang dari tabel F tabel F tabel dalam Excel. Hal ini berarti data variabel X dan Y yaitu homogen. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ada C kuadrat yang dijelaskan oleh Yasmi di versi Rama. Oke, baik. Untuk selanjutnya ialah C kuadrat. C square atau C kuadrat adalah salah satu jenis pengujian komparatif non-parametris yang biasanya dilakukan jika terdapat dua variabel. Namun, skala data kedua variabel tersebut haruslah berupa nominal. Kemudian, untuk uji statistik C square atau C kuadrat merupakan uji non-parametrik yang banyak digunakan. Kriteria uji yang digunakan, yakni ada dua. Yang pertama, jika C kuadrat hitung itu lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka H0-nya diterima. Kemudian jika C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya di sini hipotesis alternatifnya yang diterima. Kemudian langkah-langkah menghitung uji C kuadrat. Yang pertama, menghitung rata-rata dan standar deviasi data kelompok. Kemudian yang kedua, menyusun data tersebut ke dalam tabel penolong untuk menghitung C kuadrat. Nah, tabel-tabel ini mungkin boleh berbeda. Itu bisa dimodifikasi atau diperluas sesuai kebutuhan. Kemudian, selanjutnya mentransformasikan angka batas bawah dan batas atas ke dalam skor baku. Slide berikutnya. Dengan rumus XI dikurang X bar dibagi S, yang dimana X bar di sini adalah rata-rata data kelompok, kemudian S itu standar deviasi, yaitu data kelompoknya, dan XI itu adalah nilai tengah dari data yang telah dikelompokkan. Kemudian langkah berikutnya menghitung luas proporsi atau L dengan terlebih dahulu menentukan nilai Z-nya. Selanjutnya, menghitung frekuensi ekspektasi dengan rumus luas proporsi dikali N atau banyaknya data. Selanjutnya, menghitung rumusnya, yaitu C kuadrat sama dengan sigma dari F0 dikurang
FE, kemudian dikuadratkan lalu dibagi dengan FE. Lalu menentukan derajat kebebasan atau degrees of freedom dengan rumus K dikurang 3, yang dimana K di sini adalah banyaknya kelas yang ada di interval data kelompok, kemudian dikurangi 3. Selanjutnya, menentukan nilai C kuadrat tabel pada taraf signifikansi dan derajat kebebasan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, ialah membandingkan harga C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Nah, ini untuk rumus C kuadratnya. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Yasmin dan teman-teman kelompok 6. Mungkin setelah ini ada penayangan video dulu yang akan di-share oleh Bu Jenny. Boleh di-share screen? Siapa yang share? Jenny. Saya akan contohkan ada 10 data saja supaya lebih mudah. 12 data. Kemudian saya tengahkan dulu. Oke, kita buat data misalnya hasil ujian salah satu mata pelajaran, misalnya mata kuliah statistika lah dalam hal ini. Jadi misalnya satu kelas, yaitu kita sebutkan kelas A, X, dan satu kelas Y. Kemudian kita peroleh datanya, misalnya contohnya di sini misalnya sudah ada 12 data supaya lebih cepat. Oke, kita sudah memperoleh data ini. Jadi dua kelompok data dari X dan Y, ini kelas X dan kelas Y. Kemudian kita akan menghitung apakah varians dari dua kelompok data ini homogen atau tidak. Langkah pertama adalah kita menghitung variansnya dulu. Oke. Caranya adalah sama dengan var, buka kurung, disorot datanya. Oke, enter. Kemudian yang ini tinggal kita tarik. Iya. Kita sudah memperoleh varians dua kelompok data ini. Oke. Kemudian kita
lihat misalnya varians dari data X dan Y ini, yang varian X-nya 9, yang varian Y-nya 46. Oke. Nah, untuk ini kita harus perhatikan bahwa rumus UJF-nya adalah yang besar dibagi yang kecil. Jadi varian yang besar dibagi varian yang kecil. Caranya adalah sama dengan ini, yang besar ini adalah di variasi Y-nya. Oke, dibagi varian yang kecil. Oke. Kita peroleh data 4,89. Jadi F hitungnya adalah 4,89. Langkah berikutnya adalah kita menentukan F tabel. Oke. Bagaimana cara memperoleh F tabel? Bisa melihat tabel atau kita bisa juga cari di sini F inf, ya. Oke. Buka kurung, probability-nya ya di sini ya, probability-nya 0,05 misalnya. Titik koma, degree of freedom-nya ini degree of freedom lah n-1 ini berarti 11 dan 11. Oke, 11 titik koma 11 tutup kurung. Oke. Kita peroleh data bahwa F tabelnya adalah 2,82. Oke. Hipotesisnya berbunyi, hipotesis nolnya berbunyi, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data homogen. Kita perhatikan bahwa F hitung kita adalah 4,89 dan F tabelnya adalah 2,82. Nah, maka kesimpulannya karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka data heterogen atau tidak homogen. Oke. Inilah kesimpulan yang kita peroleh dari menghitung 12 data dari dua kelompok ini, dan karena ini tadi angkanya adalah angka yang tidak memang tidak sesungguhnya, jadi kita asal tempatkan, maka dalam hal ini kita memperoleh F hitungnya lebih besar dari F tabel, yang berarti data tidak homogen. Jadi lain waktu nanti di tugas kita akan coba bisa kembali olah datanya, misalnya beberapa kita bisa ubah misalnya sehingga misalnya data menjadi homogen. Nah, ini kenapa terlalu heterogen, karena memang rentang. Kalau dari X ini yang paling rendah adalah 44, sementara yang paling tinggi 52. Sementara di data Y ini datanya mulai dari 24 sampai 43. Ini memang rentangnya terlalu jauh sehingga datanya menjadi tidak homogen, heterogen. Jadi kesimpulannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita menemukan bahwa F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka data kita menjadi homogen. Oke. Farhana ada tambahan? Oh iya Ustadz, mungkin dari kelompok kami sudah cukup ya Ustadz.
Mungkin sekarang ada membuka sesi tanya jawab buat teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand. Ya. Jadi saya tambahkan beberapa hal yang terkait dengan homogenitas ini seperti kita pahami. Jadi uji normalitas dan homogenitas itu adalah uji persyaratan analisis. Yang lalu sudah saya pernah jelasin. Jadi sudah kita menghitung uji penelitian, bukan uji, menghitung statistik deskriptif, kemudian kita melakukan uji persyaratan analisis. Fiska masih ingat penjelasannya, Fiska? Jadi sebelum kita melakukan uji hipotesis, kita harus memenuhi kriteria, data kita harus memenuhi kriteria normal dan homogen. Jadi kita bermain di statistika parametrik. Jadi Rara, apa itu statistika parametrik? Statistika yang bekerja pada data yang normal dan homogen. Nah, untuk sampai pada statistika parametrik itu, maka kita perlu menguji normalitasnya dan homogenitasnya. Seperti yang lalu, kita sudah latihan uji normalitas. Kemudian yang kedua adalah uji homogenitas. Kenapa data harus homogen? Homogen itu kan, apa artinya homogen? Hamdi, Imad. Iya Ustadz. Apa itu Berarti serupa, sama. Serupa ya. Homo itu ya serupa sama. Ya kan? Cowok sama cowok. Nah, homogen itu karena kita berasumsi bahwa data kita bersumber pada populasi yang diambil dari yang random, yang punya karakteristik yang sama. Jadi data yang kita ambil dari populasi dengan karakteristik yang sama. Ingat bahwa hipotesis kita itu mencakup populasi. Tapi data kita data dari sampel. Saya ulangi lagi. Hipotesis kita mencakup populasi. Jadi misalnya yang paling gampang yang lalu misalnya hubungan antara sikap terhadap bahasa Arab dengan prestasi belajar mahasiswa bahasa Arab. Nah, kemudian kita buat satu hipotesis bahwa terdapat hubungan antara sikap terhadap bahasa Arab dengan prestasinya. Nah, itu adalah hipotesis untuk seluruh anggota populasi. Hipotesis itu, tapi kita mengambil datanya dari sampel. Oleh karena itu, sampel yang kita ambil datanya itu harus memenuhi unsur normal dan homogen. Karena nanti begitu diuji hipotesisnya akan berlaku sifat generalisasi. Kita akan generalkan bahwa yang kita hitung ini walaupun dikit tapi berlaku untuk seluruh anggota populasi. Maka perlu ada data itu normal dan data itu homogen. Gitu. Nah, uji normalitas dan homogenitas ini sebagai uji persyaratan analisis adalah bagian dari statistika parametrik. Statistika apa, Rara? Parametrik. Jadi parameter, apa itu parameter kemarin? Ukuran-ukuran yang menggambarkan populasi itu parameter. Nah, ukuran yang menggambarkan populasi parameter itu dari data yang bersifat normal dan homogen. Pada prakteknya nanti mahasiswa itu dituntun untuk bagaimana supaya dia datanya normal dan homogen. Data yang normal biasanya homogen. Saya ulangi lagi, data yang normal biasanya homogen. Maka dalam beberapa literatur kita melihat bahwa
Yang penting normal. Kalau dari uji normal, itu bisa parametrik. Kenapa? Karena data yang normal itu homogen, gitu kira-kira. Jadi normalitas diutamakan. Makanya dia diuji duluan, baru uji homogenitas. Jadi data yang normal biasanya homogen. Baru kemudian kita bisa lanjut ke statistika parametrik. Nah, dalam hal ini kita menguji homogenitas dengan dua cara, dua rumus tadi. Ada uji F, ada uji C kuadrat. Ada uji F, ada uji C kuadrat. Jadi kita kemarin itu normalitas, kita hanya berhitung dengan satu kelompok data dari satu variabel, misalnya X saja. Saya ulangi lagi, kalau normalitas dihitung masing-masing variabel. Kalau normalitas dihitung masing-masing variabel. Jadi kalau misalnya variabelmu ada dua nih, Rida. Ada motivasi belajar, ada prestasi belajar. Maka motivasi belajar dihitung normalitasnya, prestasi belajar dihitung normalitasnya. Tapi kalau homogenitas itu kedua data itu disandingkan. Misalnya pada uji F tadi itu. Jadi datanya disandingkan kemudian dihitung variansnya. Kemudian varian yang besar dikurang varian yang kecil. Varian yang besar dikurang varian yang kecil. Kemudian kalau dia lebih kecil dari F hitung berarti dia homogen. Itu kira-kira. Nah, nanti di video yang tadi sudah ditampilkan sedikit itu nanti kita akan dasarnya dari situ untuk praktek uji homogenitas. Nah, pada teknik analisis data nanti begitu di skripsi kalau ada yang mengambil judul dengan korelasi ini bisa menggunakan uji F ini. Boleh juga uji C juga, C kuadrat juga boleh. Konsep-konsep pada normalitas dan homogenitas ini menjadi dasar bagi kita untuk lanjut pada uji hipotesis. Oke. Ingat bahwa uji hipotesis itu adalah uji statistika apa namanya? Inferensial. Jadi ada statistika itu bagi dua, ada statistika deskriptif, ada inferensial. Statistika deskriptif itu yang kemarin itu min median modus sampai membuat histogram. Nah, sesudah itu kemudian statistika inferensial. Tapi untuk sampai pada statistika inferensial menguji hipotesis itu, yang kita akan menggunakan statistika parametrik, kita memerlukan data yang normal dan data yang homogen. Itu penjelasan tambahan dari saya. Sebenarnya sih kalau begini tinggal praktek aja nanti. Jadi nanti saya kasih seperangkat data kepada Anda untuk diuji homogenitasnya seperti yang lalu melalui Google Classroom. Begitu dari saya, Farhan. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz Samsi atas tambahannya. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya? Boleh langsung raise hand aja. Oke. Kalau cukup, tinggal nanti kerjakan tugas saja kalau gitu, Farhana. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Untuk kelompok 6 presentasinya saya tutup. Terima kasih teman-teman kelompok 6 dan teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Saya kembalikan ke Ustaz Samsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita lanjutkan pengerjaan tugasnya melalui Google Classroom. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ustaz, awan